Kalau jam kerja di sini itu kan 3 shift ya, 3 shift, pagi, siang dan malam gitu. Tapi kalau di UK itu majority itu 2 shift aja, 2 shift, istilahnya siang dan malam. Jadi nggak ada yang namanya shift pagi ya. Jadi 12 jam kerja aja, 12 jam kerja. Nah, yang membedakan itu adalah di harinya pastinya. Kalau di sini kan harinya saya nggak tahu ya berapa, tapi kan hampir sama sebenarnya. Halo Sobat Sospol, kembali lagi di acara Podcast Sospol. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesejahteraan nakes bersama dengan Nurse Fatma, Nurse, dan bersama saya sebagai moderator, yaitu Davan Avelino Swapian. Mungkin pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat amat membahagiakan gitu ya teman-teman ya, dikarenakan narasumber untuk kesejahteraan nakes pada kali ini itu merupakan orang yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa karena beliau ini sudah menempuh pendidikan di luar negeri, di berbagai negara, ya Nurse ya, seperti Thailand, lalu ada Inggris juga mungkin ya Nurse. Nah, mungkin sekarang Nurse bisa menceritakan keseharian Nurse, sekarang sedang sibuk untuk ngapain sih Nurse gitu? Oh ya, saat ini terima kasih ya sebenarnya saya udah diundang dalam podcast pada siang hari ini yang pastinya saya merasa bahagia gitu ya. Kenapa diundang gitu ya di sini, kemudian bisa berbagi sharing pengalaman saya yang semoga pasti nantinya bisa memberikan manfaat ya buat semuanya. Nah, untuk keseharian saya yang paling banyak itu ya mengajar ya. Saya ngajar di keperawatan Undip, kemudian yang kedua itu adalah sekarang saya sibuk jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi bagaimana membuat anak-anak saya bisa beradaptasi di Indonesia dengan baik gitu. Itu yang buat saya sangat agak menyita waktu ya, karena anak saya nomor 1, 2, 3 semuanya butuh beradaptasi. Oke, begitu ya Nurse ya. Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan Nurse untuk di luar negerinya ini sejak tahun berapa mungkin? Ya. Jadi saya itu sekolah di luar gitu ya, di Thailand tuh tahun 2011 sampai 2013. Jadi 2 tahun. Kemudian S3 saya itu di Inggris ya, di UK. Itu dari tahun 2020 sampai kemarin ya, Mei atau Juli lah ya, Juli. Selesai wisuda itu Juli 2024 baru aja. Ya, jadi pengalaman Nurse Fatma ini udah lama banget ya Nurse ya. Iya. Wah, mungkin sobat-sobat Sospol yang pengen untuk mengetahui lebih lanjut bisa untuk menyimak lebih dalam lagi bersama dengan Nurse Fatma. Jadi setelah pengalaman yang mungkin lama sekali 6 tahun dari Thailand juga terus sampai ke UK, mungkin Nurse Fatma ini udah merasakan gitu ya bagaimana kesejahteraan nakes yang ada di sana gitu ya. Bagaimana kehidupan nakes yang ada di sana seperti itu. Nah, mungkin sobat-sobat Sospol di sini nih juga ingin bertanya gitu ya. Apa sih kesejahteraan nakes itu, Nurse? Oke. Kalau menurut dirimu gimana kesejahteraan nakes itu? Kesejahteraan itu apa ya? Ya, menurut saya kesejahteraan bagi nakes itu ya di saat para nakes itu merasakan kebahagiaan itu, merasakan kenyamanan pada saat bekerja sebagai nakes seperti itu. Dan ya kenyamanan ini ada dalam berbagai faktor tentunya ya. Mungkin bisa dari gajinya yang sesuai dengan jam kerja, lalu dengan lingkungan pekerjaannya juga Nurse seperti itu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Bagus sih sebenarnya, itu udah mewakili sebenarnya jawaban saya. Jadi kalau buat saya gitu ya, kesejahteraan nakes itu sebenarnya hampir sama gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa bahagia gitu ya, mencintai profesinya gitu ya. Kemudian kalau saya melihat itu kesejahteraan itu nggak sekedar bahagia saja gitu ya, tapi kita bisa melihatnya, saya setuju gitu ya. Tadi yang pertama itu ekonomi. Kalau kita bisa melihatnya itu, kalau saya sejahtera itu semuanya terpenuhi dari yang namanya kebutuhan Maslow. Jadi kalau kebutuhan Maslow itu kan ada berapa? 5 ya. Jadi ada yang namanya kebutuhan ekonomi gitu ya, dimana dia tuh terpenuhi secara ekonomi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keamanan gitu ya, safety-nya itu bagaimana, misalnya apa, jadi misalnya saya komparasi misalnya di UK itu hampir
alat pelindung diri itu banyak gitu ya. Jadi kita mau ganti-ganti itu gampang gitu ya, dan kayak kita tuh nggak susah gitu ya mendapatkannya. Tapi kalau di sini gitu ya, saya hanya bantuin misalnya gitu ya, cek gula darah gitu ya, kolesterol, mana sarung tangannya, oh iya lupa nggak pakai sarung tangan, nggak apa-apa kan Bu, waduh, nah ini yang kayaknya waduh ini kan jadi ya seperti itu ya, jadi mulai dari keamanannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kayak yang terakhir gitu ya, yang terakhir itu adalah di aktualisasi diri, bagaimana dia bisa beraktualisasi diri di tempat kerjanya, apakah di tempat kerjanya itu dia dihargai. Nah itu yang kadang agak apa ya, berbeda mungkin ya di tiap negara gitu ya. Itu yang buat saya tuh ya sejauh mana gitu kita bisa beraktualisasi diri. Benar-benar. Ya itu mungkin dua pernyataan tadi juga terkait dengan lingkungan kerja itu ya Mas ya. Iya, Ya dari kelengkapan ke safety yang ada, lalu juga dari lingkungannya bagaimana, dengan sosialnya dan lain iya. sebagainya seperti itu. Lalu kalau menurut Nurse Fatma sendiri, apakah nakes Indonesia ini sudah sejahtera gitu? Nah, itu pertanyaan yang sangat berat gitu ya buat saya gitu ya. Kalau dibilang sejahteranya gitu ya, karena buat saya sebuah PR besar ketika misalnya gitu ya, apakah nakes kita itu sudah bahagia gitu ya, apakah nakes kita sudah bahagia dengan profesinya masing-masing. Nah itu yang membuat di saya sendiri menjadi PR ya, misalnya apa, saya pernah gitu ya sekolah gitu ya di perawat, kemudian bekerja gitu ya, misalnya profesi dan sebagainya, tapi saya belum menjiwai gitu ya, saya nggak mau jadi perawat gitu ya. Tapi begitu saya di UK gitu ya, kemudian saya ini aja ya sekedar gitu ya, jadi saya sharingnya adalah saya tuh pernah bekerja di UK di care home selama 3 tahun setengah ya, 3 tahun setengah, dan di sana saya menjadi gitu ya, benar-benar menjadi healthcare assistant, dan saya ternyata menyukai gitu ya pekerjaan saya. Oh ternyata gitu ya, menjadi seorang perawat itu seperti ini gitu ya, saya bisa melayani gitu ya, kemudian bisa istilahnya apa ya, merawat gitu ya mbah-mbahnya yang ada di sana, dan itu menurut saya itu bahagia. Jadi dibandingkan dengan saya yang PhD gitu ya, kemudian saya yang menjadi perawat di care home, itu menurut saya gitu ya, saya itu lebih bahagia gitu ya, semangat ketika saya berangkat kerja ataupun pulang kerja. Jadi saya dinas malam itu nggak pernah yang namanya saya tuh mengeluh rasa capek, pasti saya tuh pulang-pulang tuh dengan bahagia gitu ya, aduh gitu ya, semangat gitu ya. Nah itu yang kalau saya pingin tuh ya, yang namanya nakes itu ya seperti itu gitu ya, pulang berangkat kerja itu dengan gembira gitu ya, merawat gitu ya pasiennya itu dengan gembira, dan pulang pun juga pasti ada kepuasan yang namanya giving gitu ya, sudah memberikan pelayanan yang terbaik buat pasiennya. Tapi kalau dari segi ekonomi ya tadi ya, kita mau ngomongin ekonomi apa enggak? Iya, boleh terus ekonomi ya, Mas. Iya ya. Ya kalau dari segi ekonomi ya, mau ditanyakan apa nih? Gajinya. Mungkin bisa dari gajinya berdasarkan dengan jam kerjanya seperti itu, Nurse. Lalu mungkin bisa dengan living cost yang ada di Oh iya ya. UK sendiri bagaimana? Apakah gaji tersebut ini Cukup sudah apa cukup ya untuk enggak? Ya, keseharian hidup ya. di sana gitu? Ya, jadi kalau saya melihat nakes yang ada di Indonesia sebenarnya masih eh, banyak yang belum seragam ya. Kalau saya lihat antara misalnya tiap-tiap daerah itu kan punya yang namanya tunjangan tunjangan apa namanya? Tunjangan yang berbeda-beda, misalnya di Jabodetabek, kemudian di provinsi, kemudian yang di daerah itu beda-beda. Jadi kita nggak akan bisa menyamakan di Indonesia itu seperti apa nakesnya, karena tergantung dengan daerahnya, penghasilan daerahnya masing-masing. Jadi ada yang daerahnya tuh digaji tinggi, ada yang enggak itu ya. Yang paling tidak mengenakan adalah misalnya yang masih udah di daerah terus masih honorer, atau misalnya belum pegawai tetap. Jadi saya pernah punya teman itu ya, dia itu perawat gitu ya, kemudian masih honorer, yang gajinya sangat-sangat di bawah UMR. Nah kebetulan gitu ya, ibunya itu wira swasta jualan bakso, kemudian dia milih keluar gitu ya, karena buat dia ngapain saya jadi perawat dibayarnya segitu. Gitu ya, pada saya kan ketawa, karena dirimu tidak memilih tempat yang pas gitu ya. Kalau di luar sana itu kan banyak itu yang digaji di apa ya maksudnya standar gitu ya, standar UMR atau lebih bahkan. Nah kalau komparasi dengan di UK itu sendiri ya, kalau saya melihat
UK itu lebih ke arah yang namanya work life balance gitu ya. Misalnya apa? Ketika saya lamar nih kerja gitu ya, kemudian ditanya-tanya, wawancara, kemudian ada kontrak gitu ya. Di kontrak itu udah jelas gitu ya, antara gaji gitu ya. Nih lo gajimu kalau Senin sampai Jumat dibayar segini gitu ya. Kemudian kalau shift siang sama shift malam gajinya beda. Kalau dirimu kerja weekend itu Sabtu, Minggu itu beda. Kemudian yang lebih penting adalah overtime. Nah, itu yang overtime itu yang gajinya buat kita, kalau saya ya senang gitu ya, karena melihat itu ya perbedaan. Oh, ternyata kalau di saya overtime itu gajinya lebih besar daripada yang gajinya standar itu. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua adalah kita itu lebih yang dinamakan preference gitu ya. Preference itu apa? Jadi ketika kontrak ataupun wawancara, kita boleh gitu ya memberikan sebuah keinginan kita. Misalnya apa? Saya boleh nggak kerja itu di hari weekend aja, Sabtu atau Minggu, karena apa? Senin sampai Jumat itu saya kuliah gitu ya. Dan ini adalah kerja saya part time. Jadi saya hanya bisa di hari Sabtu dan Minggu. Nah, begitu manajernya itu udah bilang, "Oke, gitu, saya bisa." Buat saya itu kepuasan, karena oh, saya bisa bekerja itu di waktu yang memang buat saya tidak akan hektik gitu ya, bertabrakan dengan jadwal kuliah. Nah, itu yang buat saya gitu ya, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau saya melihat di sini kan ya pasti dibuat rota gitu ya, nggak ada gitu ya namanya misalnya ditanyakan kamu pengen dinas apa, itu kan nggak ada gitu ya. Kalau di sana itu ada, mau pagi siang boleh gitu ya, mau ganti malam boleh gitu ya, kemudian hari-hari tertentu itu juga boleh. Ya mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan ini, kayak berarti work life balance-nya yang ada di UK ini memang udah terbentuk gitu ya, Nurse ya. Kalau saya iya sudah. Dan lebih sejahtera lah ya Iya, udah sejahtera. dibandingkan yang ada di Iya. Indonesia. Ya mungkin sedikit pertanyaan nih, Nurse. Tadi kan Nurse ada berbicara honorer tuh. Kalau misalnya di UK atau di Thailand mungkin ada honorer atau tidak? Nah, kalau di Indonesia honorer tuh gajinya lebih rendah atau lebih tinggi daripada pegawai tetap? Lebih rendah. Lebih rendah. Kalau di UK kebalikannya. Oh. Honorer itu lebih tinggi. Jadi kita yang namanya itu kita nyebutnya agensi. Agensi itu gajinya itu lebih besar daripada pegawai tetap. Jadi kebalikannya di Indonesia. Jadi kalau saya misalnya gitu ya, saya pernah bekerja perawat itu ya di care home, itu gajinya misalnya 15, ranknya tuh 15 sampai 20 pon ya, sekitar berarti berapa? 300 sampai 400 per jam. Nah, honorer itu bisa 25 sampai 30. Lebih banyak. Jadi lebih banyak. Jadi 600.000 per jam. Jadi teman saya sangat bahagia gitu ya ketika jadi honorer, tapi ya masalahnya adalah cuma satu aja sih, dia tidak menjadi pegawai tetapnya gitu ya. Jadi dia harus kayak pegangin HP gitu ya, kemudian ini ada tawaran kerja di mana, di Birmingham, di mana-mana, dia harus pegang itu, tapi emang gajinya menurut saya besar. worth it banget gitu ya, besar banget, hampir 2 kali lipatnya dari yang pegawai tetap. Oke, Nurse. Mungkin kalau menurut Nurse Fatma, sebenarnya pembagian kerja yang ada di antara nakes-nakes di Indonesia ini menurut Nurse Fatma ini sudah sesuai dengan porsinya atau masih ringan sebelah atau berat sebelah seperti itu, Nurse? Maksudnya gimana, yang pembagian kerja itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya ketika misalnya ada seperti apa ya, misalnya ambil kata nakes nurse gitu ya misalnya. Nah itu pembagian kerjanya, apakah nurse ini katakanlah lebih sibuk dibandingkan dokter atau dibandingkan dengan dokter gigi mungkin, atau dibandingkan dengan farmasis atau bagaimana? Kalau saya di UK itu saya belajar tentang bahwa tiap orang tuh punya tanggung jawab masing-masing, ya itu pasti udah jelas. Bahkan
yang membuat saya unik itu kita itu dilarang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang kita nggak memiliki kompetensi itu. Jadi kita nggak punya training. Ibaratnya gini, saya pernah di care home itu kan kalau memberi obat itu kan simpel sebenarnya ya. Memberi obat ke pasiennya karena sebenarnya obatnya juga sudah disiapin oleh perawatnya atau udah apa dokternya udah istilahnya memberikan resep, kemudian udah disiapkan, kemudian kita tinggal istilahnya memberikan makan gitu kan, kemudian sekalian lah gitu ya. Tapi ternyata di UK itu tidak boleh gitu ya, karena saya tidak memiliki kompetensi, tidak pernah mengikuti training tentang pengobatan atau memberikan obat kepada pasien. Jadi tiap tiap pekerjaan, tiap keterampilan itu sudah ada ranahnya masing-masing. Jadi itu ya perawat harusnya yang memberikan. Saya boleh menolak karena saya nggak punya kompetensi, saya nggak pernah mengikuti training untuk memberikan obat. Nah itu yang pertama gitu. Jadi kita boleh gitu ya menolak itu ya, karena ya satu ya kita tidak memiliki training di keterampilan itu. Nah yang kedua terkait dengan saling kerjasama ya. Sebenarnya kalau di UK itu juga kalau saya melihat itu tidak ada yang istilahnya kamu tuh kerjaannya lebih berat, kamu tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh respect gitu ya dengan profesinya masing-masing. Bahkan kalau saya pernah ini ya mengurusin misalnya mbah-mbah yang harus dirawat di rumah sakit, saya melihat gitu ya, datang gitu ya paramedis. Paramedis itu ngapain? Mungkin seperti kita tapi perawat UGD gitu ya, perawat gawat darurat, tapi mereka datang untuk menjemput. Nah, tapi mereka menyebutnya kan paramedis. Saya tahu pekerjaan paramedis, dan antar paramedis aja gitu ya, antara yang senior dan junior itu mereka juga saling memahami gitu ya. Kamu nggak tahu apa gitu ya. Jadi penuh dengan suasana saling mendukung gitu ya, bukan terus kamu ini tuh kamu bisa nggak ini nggak ada. Saya nggak pernah melihat itu. Kemudian dari mereka, ya saya melihatnya, melihat mereka aja saya happy gitu ya. Mereka kerjasama antara yang junior sama senior. Kemudian saya bawa misalnya pasien itu ke ambulan gitu ya. Di ambulan itu saya bukannya ditempatkan di tempat yang nggak enak gitu ya. Saya malah nih, kamu duduk di sini aja ya gitu ya. Di sini itu kursinya lebih empuk, kamu nanti nggak goyang-goyang. Kamu belum pernah kan naik ambulannya sini, nah gitu. Jadi saya buat iya ya gitu ya. Maksudnya diajak ngobrol lah gitu. Nah di situ saya juga melihat ini ya, misalnya saling belajar. Misalnya si yang paramedis yang muda gitu ya tanya, ini tuh kok sakit ini ya, saya lupa itu ya, sakit ini tuh apa atau gitu ya. Yang senior itu bukan terus menyalahkan atau apa, langsung aku juga lupa, kita cari-cari bareng-bareng ya gitu. Ini mereka tuh dua-duanya ketawa gitu ya. Saya melihat nggak terus yang satunya itu takut untuk bertanya gitu ya, yang kedua juga ya sambil guguyan, yuk kita belajar bareng-bareng gitu ya. Sampai akhirnya di rumah sakit ya saya melihat kolaborasi lebih jauh ya antara dokter, perawat gitu ya, paramedis. Nggak ada yang namanya antara saya tuh lebih tinggi, enggak, kita saling membantu gitu ya. Waktu itu kan saya nemenin mbahnya itu lagi jatuh, kemudian ini ya bocor gitu ya, keluar darah itu sampai mengucur itu ya. Ya udah kita gantian gitu ya, antara yang perawat saya sendiri ikut bantuin, kemudian dokternya gitu ya. Menurut saya itu kolaborasi yang bagus sih, saya melihat. Jadi pembagian kerja ini tuh itu kan tadi kalau yang di UK nih Nurse. Kalau yang di Indonesia menurut Nurse Fatma sendiri bagaimana? Aduh, kalau di Indonesia sendiri saya agak berat ya, karena saya pernah mengalami sendiri gitu ya. Mengalami sendiri, saya melihat dengan kepala saya sendiri gitu ya, bahwa ya ada beberapa nakes itu yang merasa bahwa profesi saya lebih baik gitu ya, lebih tinggi daripada kamu gitu ya. Bahkan yang merasa rendah pun juga dia akhirnya juga merasa rendah gitu ya. Jadi dia namanya itu melayani, bukan kolaborasi. Nah itu yang buat saya itu perlu dirubah gitu ya, mindsetnya, bahwa kita tuh sama-sama gitu ya untuk melayani pasiennya, bukan untuk saling melayani antar nakesnya. Benar-benar. Ya itu mungkin yang masih kurang di Indonesia itu ya, kekurangan itu lah ya. Iya. Nah kalau untuk jam kerjanya sendiri nih Nurse, jam kerja itu bagaimana kalau jam kerja antara UK sama di Indonesia, pembagian jam kerjanya apakah merata gitu ya, maksudnya nyaman gitu ya, atau ada yang berlebihan gitu atau bagaimana? Sobat-sobat sospol biar bisa mengetahui. Iya, sebenarnya kalau jam kerja di sini itu kan 3 shift ya, 3 shift pagi,
siang dan malam gitu ya. Tapi kalau di UK itu majority itu 2 shift aja. 2 shift istilahnya siang dan malam. Jadi nggak ada yang namanya shift pagi ya. Jadi 12 jam kerja, itu 12 jam kerja. Nah, yang membedakan itu adalah di harinya pastinya. Kalau di sini kan harinya saya nggak tahu ya berapa, tapi kan hampir sama sebenarnya. Di UK sama di Indonesia tuh maksimal tuh 40 jam sehari. Kalau di sana berarti ya 4 hari aja, berarti 3 hari itu dia libur. Ya, karena udah 12 jam ya. Kalau di sini kan mungkin 5 hari kerja. Kalau di sana cuma 4 hari. Kemudian 3 harinya off. Nah, itu yang jadi ya kerja, kemudian masih ada weekend itu untuk family. Nah, yang paling menyenangkan adalah beberapa itu ya pasti tertarik yang namanya tadi ya overtime ya. Jadi overtime itu dibayar lebih mahal daripada dia rate kerja seperti biasanya. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya oh ya saya tertarik gitu untuk kerja tambahan itu ya di luar jam yang sudah ditetapkan. Oke, I see. Jadi sampai rebutan itu. Kalau di sini kan Buat nggak ada malah ya. overtime-nya. Oh iya buat rebutan. Kadang ini ditawarkan itu langsung kita cepet-cepetan lu. Nah, bisa sampai ngetek-ngetik kan terus teman-teman nanti kalau ada overtime dia bilang gitu. Jadi udah cuma sehari aja manajernya kita itu mengeluarkan nih shift yang kosong udah langsung penuh itu nggak nyampe 2 hari 3 hari karena udah pasti beda gitu ya. Kalau di sini mungkin dapat overtime malah ngeluh ya Nurse. Ngeluh lah udah capek ini gitu kan. Yaudah. Tadi juga udah disinggung nih Nurse mengenai gaji gitu ya tadi ya. Mungkin sobat Sospol juga tertarik gitu ya kalau misalnya bahas tentang gaji gitu ya Nurse ya. Nah ini kalau rata-rata pendapatan di sana ini dibandingkan dengan di sini gitu ya Nurse. Itu ketika buat membeli sesuatu buat sehari-hari di sana itu gimana Nurse perbandingannya? Iya. Memang sih gajinya tinggi ya. Kemudian living cost-nya itu juga tinggi. Tapi savingnya juga lumayan tinggi kalau saya lihat itu ya dibandingkan dengan yang di Indonesia. Kalau misalnya yang paling berat di UK itu sebenarnya adalah cicilan rumah. Jadi mereka yang nggak punya rumah itu sangat-sangat berat. Kalau di sini kan mungkin cicilan rumah rata-rata ya maksimal tuh nggak ada lah yang 30 tahun ya 15 tahun maksimal. Tapi kalau di UK itu bisa 35 tahun. Jadi seumur hidup tuh masih diambil gitu ya cicilannya itu untuk rumah. Tapi kan di luar itu gitu ya, di luar rumah itu dia masih bisa untuk saving banyak gitu ya untuk mobil, jalan-jalan yang pasti itu jalan-jalannya bukan di sekitar di UK gitu ya, tapi bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi mereka banyak yang saya temennya gitu ya, perawat yang asli UK gitu ya. Kemudian kamu Indonesia, oh ya you know Bali gitu ya. Yes of course itu. I want to go to Bali gitu ya. Tahu nggak Bali itu katanya cheap padahal kita mahal. Tapi buat mereka ya temanku tuh tiap tahun tuh pergi gitu ya. Jadi ya buat mereka ya pergi jalan-jalan ke luar negeri every year itu sudah biasa. Dari saving tadi dari saving itu meskipun dia perawat. Oke. Lalu buat ini nih tentang isu ya kan di negara kita ini memang masih kental tuh ya isu yang bahwa nakes dan medis ini ya seolah-olah tidak setara lah gitu kan, dan masih banyak mindset yang menganggap yaitu mungkin dari strata sosialnya seperti itu, dan beda dari yang di luar negeri mungkin dari UK itu kan mindsetnya adalah ya harus setim, harus berkolaborasi seperti itu. Nah ini mungkin Nurse bisa memberikan penjelasan nih ke bagaimana sih caranya agar masyarakat di Indonesia ini bisa menganggap bahwa ya nakes dan medis itu setara gitu loh. Mungkin berdasarkan pengalaman Nurse dari Thailand dan UK. Ya. Mungkin tadi kalau yang dari UK sebenarnya udah ya beberapa itu saya melihatnya mereka saling kolaborasi untuk melayani pasien. Jadi bukan melihat terus kamu gantian lah saya harus ini minta tolong, enggak gitu ya. Mereka saling mencari sendiri kemudian berkolaborasi. Nah, kalau saya tuh melihatnya juga waktu di Thailand gitu ya. Waktu di Thailand itu jadi terkait dengan kesejahteraan juga gitu ya. Di Thailand tuh kalau perawat itu punya yang namanya rumah dinasnya. Jadi kalau misalnya RSND gitu ya, RSND itu buatin tuh rumah apartemen khusus pegawainya gitu ya. Jadi di sana
barengan gitu saya antara saya kan kuliah misalnya di university sama ada rumah sakit university. Nah, di situ sudah ada gitu ya apartemen khusus untuk mereka dan anak-anak mereka. Jadi mereka yang udah punya anak tinggal di flat itu. Jadi saya tahulah ya kondisi perawat itu seperti apa. Nah, yang paling bagus lagi itu adalah ini ya untuk mengurangi stigma gitu ya. Dan saya nggak melihat kok di sana tuh perawat di underestimate kan di bawah dokter, bahkan banyak yang istilahnya dokter menikah dengan perawat ada gitu ya, dan itu udah biasa. Nah, yang paling sering itu adalah mengurangi stigma itu dengan ini ya, ada satu putri gitu ya, Raja Thailand itu yang menjadi perawat. Nah, jadi itu yang membuat masyarakat tahu gitu ya, perawat tuh pekerjaan yang mulia gitu ya. Bahkan kalau kita kan mikirnya di sana itu kan raja itu sangat respect ya, masyarakat itu sangat respect ya, diagung-agungkan dan sebagainya. Nah, apalagi yang sampai itu ya anak raja itu menjadi perawat, itu menjadi perawat akhirnya booming waktu itu gitu ya, banyak yang mau jadi perawat gitu ya, mengikuti seperti putri raja. Dan putri raja kan pasti bilangnya ya ini adalah profesi yang mulia gitu ya, melayani. Itu udah membuat jadi semua orang jadinya ya paham gitu ya, bahwa perawat tuh perlu kita misalnya memberikan porsi gitu ya yang banyak karena dia yang melayani pasiennya. Ya mungkin ini tentunya juga buat yang profesi-profesi yang lain seperti itu ya. Iya, buat profesi yang lain juga ya bisa lah. Nah, ini kalau di Thailand memang gongnya kan putri raja nih. Kalau di Indonesia sendiri kira-kira siapa ya? ya, Ada implementasinya bagaimana, Nurs? Ada enggak ya kira-kira? Saya kurang searching itu kayaknya. Iya, kayaknya nggak ada nih masalahnya gitu ya. Tapi saya ini ya melihat itu mindsetnya adalah mindset seorang itu berubah sesuai dengan culture-nya atau juga pertambahan usia. Karena kalau saya melihat anak kecil aja itu mereka dengan bangga kok menjadi astronot gitu ya. Kalau dokter iyalah ya, jadi guru ya. Ada yang saya pernah lihat itu ya, film anak-anak gitu ya, Upin-Upin yang pastinya pada nonton itu ya, mereka pengen jadi apa? Ini pemadam kebakaran gitu ya, jadi firefighter gitu ya, buat mereka itu keren gitu ya, itu keren gitu ya buat mereka. Jadi ya sebenarnya buat anak itu nggak ada gitu ya profesi yang lebih baik, mana yang mereka nggak tahu itu gajinya dapat berapa, kan mereka nggak ya. Finally mereka akhirnya menyukai apa yang buat mereka itu keren gitu ya, apa yang buat mereka itu tuh kalau saya lihat tadi di Maslow-nya tuh aktualisasi dirinya gitu ya. Jadi buat saya tuh apa namanya, jadi firefighter itu keren gitu ya, buat saya jadi perawat tuh keren. Itu ya waktu kecil itu kan nggak terpengaruh oleh yang lain. Nah, begitu dia semakin lama semakin besar ya, mindset itu ternyata berubah karena ada ternyata gitu ya, ternyata. Nah ya, merubah mindset kembali seperti semula, bahwa setiap profesi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tuh yang perlu kita perbaiki gitu ya bersama. Ya mungkin bisa dimulai dari memberikan edukasi dan pencerdasan kepada masyarakat, mungkin seperti itu ya, Nursi, mengenai betapa pentingnya setiap profesi yang ada di tenaga kesehatan sesuai dengan karakternya masing-masing. Saya aja kan pernah ini ya, ketika saya mencari sekolah untuk yang anak homeschooling ya, jadi dia itu suka yang namanya peternakan gitu ya, kemudian dia sekolah di IPB gitu ya, di jurusan peternakan, dan akhirnya dia dapat magang di Australia di bagian peternakan. Nah, itu sesuai gitu ya, apa yang dia suka gitu ya, itu bisa membuat dia tuh berkembang dibandingkan dengan kita yang ya memikirkan yang lainnya, misalnya ekonomi, kemudian terpengaruh yang lainnya. Ya finally kita fokusnya di situ, bukan fokusnya adalah saya bisa mengembangkan di situ, saya suka di situ. Nah, itu yang perlu kita ini ya gali bersama. Ya, tentunya juga kalau misalnya bekerja sesuai passion, outputnya yang diberikan itu kan akan lebih bagus seperti itu ya. Iya, setuju. Oke. Nah, mungkin bisa ke pertanyaan terakhir nih, Nurs. Boleh. Jadi menurut Nurs Fatma sendiri, bagaimana supaya kesejahteraan nakes ini dapat diterapkan seperti itu ya di Indonesia? Karena kan melihat tingginya biaya pendidikan dan jam kerja seseorang, tapi gaji yang didapat ini mungkin terlihatnya kurang setimpal seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya supaya ada kesetaraan nakes? Iya, benar. Jadi kalau
saya sendiri sih melihatnya tadi ya, merubah mindset itu ya. Kalau merubah mindset itu ya bisa dengan pendidikan gitu ya. Pendidikan misalnya apa? Kita sangat sering kok di awal semester itu mengundang perawat-perawat dari luar gitu ya, atau perawat yang sudah sukses untuk membangun bahwa ini yang keperawatan loh ya, bahwa ini loh perawat itu bisa berhasil gitu ya. Ini loh perawat itu bisa sukses seperti ini. Saya aja kan melihatnya, contohnya gini, dulu kan melihatnya, oh dosen saya nggak ada yang keluar negeri, saya kan nggak akan kepikiran keluar negeri. Tapi begitu sekarang saya cerita, oh perawat bisa keluar negeri, bisa S3 di luar negeri, pasti mahasiswanya pasti akan berubah gitu kan. Nah, mindset itu berubah. Jadi ya kitanya sendiri yang mestinya gitu ya di pendidikan itu adalah memberikan mindset bahwa untuk mencintai profesinya masing-masing, terutama di awal gitu ya, di awal perkuliahan gitu ya. Jadi misalnya dokter ini, lihat nih kok sekarang dokter kok banyak gitu ya yang susah, terus perundungan dan sebagainya. Di semester awal misalnya dikuatkan dengan apa sih, public figure dokter yang sukses gitu ya. Kan ada yang sekolahnya S3 di Inggris juga ada. Nah, ternyata mereka bisa loh yang berkembang gitu ya, kemudian sukses. Nah, itu yang pertama kalau saya lihatnya di pendidikan. Jadi membuat mereka itu bangga dengan profesinya masing-masing, kemudian ya mencintai ya. Kemudian yang kedua adalah ini kan sospol nih, podcast sospol. Jadi adalah membuat yang namanya union atau perhimpunan. Sebenarnya kan udah ada ya di Indonesia. Perawat itu di PPNI, kemudian dokter itu ID ya, kemudian bidan juga sudah ada. Nah, yang bisa saya sharingkan adalah seberapa kuat sih mereka. Nah, saya pernah punya pengalaman di UK itu, contohnya adalah ketika masa-masa COVID ya, kemudian ada inflasi gitu ya, kenaikan harga di mana-mana hampir hampir 50% ya. Jadi misalnya dulunya 1 pon jadi 1,3, 1,5 pon, itu kan buat ini, tapi gajinya kok nggak ada yang berubah gitu ya. Makanya tiap union gitu ya, perhimpunan itu mengadakan yang namanya strike atau apa namanya, mogok kerja gitu ya, mogok kerja gitu ya. Dari mulai yang strike yang paling sering itu adalah kereta api gitu ya, kereta api, kemudian strike apa namanya, buruh gitu ya, serikat pekerja buruh, kemudian NHS gitu ya. Jadi mereka di bawah NHS itu ya mulai dari dokter, nah semuanya itu apa namanya, mogok gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah ini ya, pengambil sampah gitu ya, pengambil sampah. Nah, ini buat saya masing-masing tuh punya ini ya, punya dampak gitu ya buat masyarakat dan buat pemerintah sendiri. Misalnya apa, kalau strike kereta api, wah kita udah langsung aduh gitu ya, kita nggak bisa nih finally jalan-jalan, padahal kita udah pesan tiket ya, pesan tiket, tapi kan bisa di reimburse ya. Kemudian misalnya apa, yang NHS gitu ya, tenaga kesehatan misalnya mogok, wah gitu ya, bisa lama lagi gitu ya antrian untuk apa namanya, antrian untuk cek gitu ya. Misalnya kalau di UK itu kan ada per hari itu dokter mesti apa, mesti meriksa, misalnya dentis gitu ya, punya 20 pasien, maksimal 20 pasien tuh. Nah kemudian ketika hari itu dia strike ya, pasti akhirnya apa, tertunda lagi gitu ya. Dia harus meng-calling lagi 20 pasien untuk mereschedule jadwalnya ya, pasti muring-muring kan, marah-marah pasti, udah jadwalnya udah ini gitu ya. Kemudian yang paling mengerikan itu buat saya adalah apa, sewaktu strike pengambil sampah, itu buat saya kerasa banget itu karena saya masak buang sampah gitu ya. Biasanya tuh diambil ya seminggu sekali itu menurut saya tuh udah telat banget gitu ya. Apalagi yang itu kita ibu rumah tangga, ini strike sampai hampir 1,5 bulan gitu. Iya 1,5 bulan. Jadi ya jadi mereka pengen naik gaji tapi nggak dinaikkan, akhirnya dia strike gitu ya 1,5 bulan sampai terpenuhi lah mereka gitu ya. Atau misalnya ada komunikasi antara serikat yang mengambil sampah itu dengan government-nya. Jadi ya bisa dibayangkan gitu ya. Jadi saya tuh sampai hanya untuk membuang sampah itu tuh harus butuh effort ya, karena pemerintah itu kayak nyiapin bagi yang di daerah ini silahkan buang sampah di sini. Jadi nanti kita tuh kayak pergi gitu ya bawa sampah. Kalau dia punya mobil kan enak gitu ya. Tapi kalau kita yang nggak punya, masuk kita naik bis gitu ya membawa sampah. Itu buat kami nih. Jadi yang dipikirkan adalah saya kadang nitip gitu ya. Kemudian ada tawaran nih dari yang ownernya rumah gitu ya. Gimana kalau kita buang sampahnya 50-50. Jadi kita nyewa orang terus dibayar tapi paron-paron ya, separuh diri. Nanti kan ngeluarin uang juga gitu kan ya, yang pastinya
nggak murah gitu ya. Itu buat saya kerasa banget karena saya yang terkena dampaknya gitu ya. Jadi ya perlu dikuatkan itu. Ya, ya baik. Mungkin bisa diambil kesimpulan ini, Nurse, ya, setelah obrolan-obrolan bincang-bincang kita tadi. Jadi kalau dari obrolan tadi mungkin saya bisa menyimpulkan sebenarnya semuanya itu sebenarnya saling berhubungan seperti itu, Nurse, ya, untuk kesejahteraan ini ya. Jadi mungkin tadi Nurse bilang di awal harus ditingkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa mencintai profesinya seperti itu, Nurse, ya. Dan nanti setelah dari itu mungkin akan membentuk union atau perserikatan atau persatuan yang lebih Iya, lebih baik, dan selanjutnya dari persatuan tersebut akan menciptakan lingkungan yang lebih baik seperti itu, iya Nurse, ya. betul. Dan nanti dari lingkungan yang lebih baik itu ya tentunya akan meningkatkan orang yang Balik lebih lagi. minat untuk berprofesi di bidang tersebut seperti itu, Iya, Nurse, ya. betul. Jadi ini seperti lingkaran ekosistem yang seharusnya sudah mulai kita untuk bentuk seperti itu, Nurse, ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya, Nurse, ya. Iya. Dan terima kasih Sobat Sospol yang sudah mendengarkan bincang-bincang antara saya dengan Nurse Padma. Mungkin bisa kita akhiri pembicaraan ini, Nurse, ya. Dan sampai jumpa di lain waktu, Sobat Sospol. Terima kasih.